Assalamualaikum, ketemu lagi nih di channel aku, Mama Kaindra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bisa upload video lagi. Jadi sebenarnya ini tuh videonya baru beres diedit, tapi tagnya tuh udah agak lama, semingguan yang lalu. Oke, kali ini tuh aku mau sharing tentang belanja mingguan ya teman-teman. Belanja mingguan dengan budget mingguannya itu Rp150.000. Sekaligus mau sharing nih gimana sih cara aku bisa mencukupi kebutuhan satu minggu dengan uangnya Rp150.000 pagi, siang, malam. Maksudnya sarapan, makan siang, sama makan malam. Mungkin bagi teman-teman uang 150.000 ini nggak cukup ya untuk makan satu minggu, tapi alhamdulillah nih selama setahunan ini aku selalu konsisten satu minggu itu 150.000 dan alhamdulillah itu tuh cukup. Dan mungkin kalau untuk belanja ke pasar itu selalu bersisa sih, pasti nggak akan 150.000 itu habis semuanya. Nah, ini aku lagi nulis meal plan untuk satu minggu ke depan ya teman-teman. Dari hari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya tuh kalau Sabtu aku kan gak masak, dan juga kalau misalnya hari Minggu tuh biasanya itu beli di luar kadang-kadang. Nah, untuk minggu ini tuh ternyata uang aku tuh tinggal 112.000 lagi apa 114.000 lagi ya. Jadi aku tuh harus bener-bener memikirkan mau masak apa biar pas belanja ke pasar itu nggak kekurangan gitu uangnya. Nah, ini adalah menu-menu sederhana yang akan aku masak satu minggu ke depan ya teman-teman. Menunya itu yang simple-simple aja, yang anak aku suka dan suami aku suka, dan rata-rata ya gitu-gitu lagi ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa ini aku nulis juga di kertas kecil untuk list belanjaan yang dibawa ke pasar, dan aku tulis harganya juga karena aku agak-agak hafal gitu ya, kalau udah sering ke pasar itu hafal juga. Nah, itu tuh diprediksiin sekitar Rp88.000. Alhamdulillah masih dalam budget, bahkan kurang ya. Kan budgetnya 114.000, di sini aku prediksi 88.000. Oke, selanjutnya tinggal belanja ke pasar. Nah, aku kali ini tuh belanjanya waktu malam-malam. Jadi ternyata pasar di Gede Bage ini yang di dekat rumahku itu bukanya sampai malam gitu loh, kayaknya 24 jam mungkin ya, nggak tahu ya. Pokoknya kalau udah malam itu pasarnya lebih enak karena dia tuh lebih lebih sepi, dan ternyata si sayuran-sayurannya juga masih seger-seger gitu, nggak yang layu-layu gitu. Jadi lebih enak tuh malam sih, nggak malam-malam banget ya, kayak jam setengah 7, jam 7 gitu belanjanya. Dan ini aku nggak lama juga ke pasarnya, sekitar 30 menitan, karena memang kan udah ditulis juga list apa aja yang harus dibeli, dan aku tuh udah hafal juga letak-letaknya di mana-mananya. Kalau teman-teman gimana nih belanja ke pasarnya, selalu siang, pagi, atau bahkan malam nih? Mungkin belanja di warung terdekat aja. Kalau di sini tuh ada warung sayur, cuman nggak terlalu komplit gitu. Apalagi kalau udah siang atau jam 10 udah pada habis gitu. Oke, lanjut. Ini aku siapin untuk food prep ya teman-teman. Jadi sebenarnya sebelumnya itu aku masukin dulu ke kulkas karena udah malam, udah males gitu untuk food prep. Jadi ini aku ngelakuinnya tuh pas besokannya. Alhamdulillah belanjaan aku ini tuh nggak sampai 100.000 loh teman-teman. Jadi ini tuh kurang dari 100.000 rupiah. Dan ini aku selalu stok cemilan sih setiap minggunya. Paling gampang tuh stok cemilan martabak ya. Oke, ini kangkungnya aku biar enggak layu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau tetap segar itu rendam aja, simpen di air sebelum kita masukin ke dalam kontainer. Oke, sambil food prep aku mau sharing-sharing juga tentang hal-hal yang biasa aku lakukan agar 150.000 itu bisa cukup untuk makan selama satu minggu ya. Yang pertama yang biasa aku lakukan adalah mengecek ketersediaan bahan makanan dari minggu lalu. Kalau misalnya ada sisa bahan makanan, jadi bahan makanan itu akan menjadi menu di minggu selanjutnya. Jadi otomatis itu tuh kan akan mengurangi budget mingguan. Yang kedua adalah selalu membuat meal plan setiap minggunya. Nah, membuat meal plan ini ternyata bisa bermanfaat dari berbagai aspek ya. Jadi bisa lebih hemat ketika belanja ke pasar, terus kita nggak bingung lagi mau masak apa, terus bahan-bahan makan itu tidak ada yang terbuang gitu karena memang sudah direncanakan sebelumnya.
Terus yang ketiga itu lakukan food prep itu dengan benar ya teman-teman. Melakukan food prep bagiku itu adalah proses yang lumayan panjang karena butuh trial and error ya teman-teman. Kayak misalkan tempe ini. Tempe ini aku tuh dulu biasanya cuman disimpan di kulkas dengan wadah yang terbuka karena memang kayak takut aja kalau ditutup tuh si tempenya jadi lebih bau gitu. Tapi ternyata kalau dibuka itu tempenya akan lebih menciut terus tuh jadi agak bau. Selanjutnya aku cobain nih dengan menutup si tempe itu. Dan ternyata sama aja menutup tempe itu tanpa dikasih tisu itu tuh akan membuat tempenya juga nggak tahan lama jadi lebih bau juga. Terus cobalah aku kasih tisu atas dan bawah. Ternyata itu bisa lebih memperlama masa simpan tempe loh teman-teman. Terus beberapa waktu yang lalu aku lihat nih kalau mau lebih lama tempe itu disimpannya di food container terus dikasihin garam gitu. Jadi tadi tuh aku kasih garam untuk memperlambat pertumbuhan jamur kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah banget jadi semenjak aku rutinkan atau biasakan melakukan food prep setiap minggunya, jadi aku jarang banget buat ngebuang stok makanan. Kalau dulu itu aku sering banget ngebuangin stok-stok makanan yang berantakan gitu di kulkas. Jadi alhamdulillah selama setahunan ini aku udah jarang banget untuk membuang bahan makanan. Oke, kebiasaan selanjutnya adalah aku selalu nyetok cemilan dan juga nyetok sarapan ya teman-teman. Karena ternyata kalau misalnya dalam sehari kita tuh biasakan sarapannya beli di luar itu tuh akan memperbanyak budget mingguan loh teman-teman. Jadi kan kalau sekali sarapan nih di luar itu bisa sampai kalau 3 orang nih ya bisa sampai 30.000 gitu atau minimal kan 15.000. Jadi aku selalu stok sarapan biar enggak beli di luar gitu. Kadang-kadang sih kalau misalnya lagi enggak ada jadi aku beli, tapi sekali-sekali aja. Seringnya aku bikin sarapan itu di rumah. Nah, terus kalau cemilan ini untuk sore aku biasanya selalu stok kulit lumpia, peracian, tahu gitu dibikinin tahu aci dan lain-lain. Dan lain lebih terjaga gitu prosesnya. Itu juga bisa menghemat anggaran belanja mingguan ya, teman-teman. Terus selanjutnya budgetkan makan di luar belanja mingguan ya, teman-teman. Terkadang setiap minggunya tuh kita bosan kan untuk masak, capek gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita budgetin aja untuk makan atau beli makanan di luar sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ke videonya. Jadi di sini tuh aku beli ayam sekitar setengah kilo lebih yang terus dibagi dua, sebagian itu untuk ayam katsu, sebagian lagi aku mau buat sayur soto lobak gitu. Jadi ini aku langsung aja dipotong kecil-kecil untuk yang sayur lobak, kalau katsu di fillet tipis-tipis gitu. Kali ini aku protein hewaninya cuma nyetok ayam fillet untuk dua kali masak ya teman-teman, terus sama ikan asin dan juga telur. Jadi dengan budget 150.000 sebenarnya untuk protein hewani itu aku nggak akan nyetoknya yang langsung misalkan ayam, cumi, udang, nggak akan bisa kalau seperti itu. Jadi biasanya aku selang-seling gitu, misalkan minggu pertama ini tuh ayam, ikan, pindang tongkol, telur misalnya. Terus seminggu selanjutnya itu aku nyetok cumi-cumi, ikan, dan telur tuh pasti ada ya setiap minggunya. Jadi pinter-pinter menyiasati lah gitu. Dan ini aku beli telur setengah kilo, harganya itu 14.000 ya, dan tepung aci buat bikin cemilan. Dan hal terakhir yang sampai saat ini tuh aku masih berusaha gitu ya menyediakan masakan yang gak itu-itu aja. Jadi ada menu baru biar sekeluarga itu gak bosen menunya itu-itu aja. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang bisa aku lakukan untuk mencukupi kebutuhan makan dengan budget 150.000 per minggu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah beres nih food prepnya. Jadi ini aku langsung masukin ke kulkas. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Bye bye. Assalamualaikum.